Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini bisa anak-anak baca juga di buku paket Matematika halaman 3 sampai 8. Oke, kita mulai ya. Pengertian bilangan bulat. Tadi sudah Ibu beri pengantar tentang suhu di sebuah gunung. Yaitu ada tulisan minus 20 gini ya. Nah, suhu di gunung ini berarti menunjukkan dia negatif. Nah, negatif itu adalah salah satu bilangan bulat. Oke, jadi bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan lawannya negatif 1. Nah, ini dibacanya negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ada tanda seperti ini, cara membacanya adalah negatif. Nah, bilangan bulat dibagi menjadi 3. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada 0, yaitu sebagai pembatas. Bilangan bulat positif itu yang seperti apa? Ya, bilangan yang anak-anak selama ini kenal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1 juta dan seterusnya, itu positif. Nah, nek negatif itu sing kaya ngopo to? Tinggal dilawankan. Negatif itu adalah lawan dari positif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 100, negatif 1 juta, negatif 1 miliar dan sebagainya. Nah, itu adalah pengertian dari bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita menuju contoh. Suhu di gunung di pagi hari adalah negatif 20 derajat Celcius. Nah, cara membacanya, jika ada tulisan seperti ini, baca dulu simbolnya ini, negatif ya, negatif 20 derajat Celcius. Bedanya dengan pembacaan bilangan bulat positif, nih, suhu air saat mendidih adalah 100 derajat Celcius. Nah, kalau seperti ini tidak perlu ditulis plus gini ya, tidak perlu dibaca positif 100, tapi cukup langsung baca 100 gitu ya. Bedanya pembacaan positif dan negatif, jika bilangan bulat negatif, dia harus dibaca negatifnya dulu. Sedangkan bilangan bulat positif tidak perlu dibaca positif bilangannya. Seperti itu ya. Lanjut. Letak bilangan bulat di garis bilangan. Jadi ada sebuah garis bilangan ya, dengan pembatas 0. Nah, bilangan bulat positif itu dari 0 ke kanan. Sekarang kita coba ya. Setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, simbol panah seperti ini menandakan ini masih lanjut ya, sampai tak terhingga. Oke, sedangkan letak bilangan bulat negatif itu di kiri 0. Setelah 0 langsung negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu seperti ini letaknya ya. 0 menjadi pembatas, di kanan 0 adalah positif, di kiri 0 adalah negatif. Hukumnya semakin ke kanan semakin besar nilainya. Sedangkan semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Oke, begitu pula bentuk garis bilangan yang seperti ini, yang naik dan turun. Bilangan bulat positif itu di atas 0 ya. Jadi begini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan seterusnya. Itu bilangan positif. Kalau di bawah 0 berarti negatif. Maaf. Negatif 4. Nah, hukumnya gimana Bu? Sama. Semakin ke atas semakin besar,
semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Maksudnya contohnya misal, semakin ke atas akan menjumpai nilai 20, 25, 50, 55. Nah, itu kan 50 itu kan lebih besar daripada 1. Sedangkan di sini ini semakin ke bawah kan akan menjumpai nilai-nilai yang lain lagi. 20, 25, 100, 500 dan sebagainya. Tapi bedanya kalau negatif itu justru semakin banyak nilainya, angkanya, nilainya semakin kecil. Oke, kita coba bandingkan dulu ya. Gini, untuk membandingkan bilangan bulat, kita harus menggunakan garis bilangan. Ya, untuk latihan ini, apakah nanti menjadi lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan. Ingat hukumnya, semakin ke kanan atau semakin ke atas, nilainya semakin besar. Tetapi ketika semakin ke kiri atau semakin ke bawah, nilainya akan semakin kecil. Contoh, sekelompok siswa mengambil kartu bilangan. Ares mendapat negatif 4, Dika mendapat negatif 13, Gino mendapat negatif 9, dan Ibel mendapat negatif 8. Nah, urutkan kartu tersebut dari yang paling kecil. Nah, gimana ya yang paling kecil yang mana? Nah, karena anak-anak masih tahap belajar dan pengenalan, gunakanlah garis bilangan untuk meletakkan nilai-nilai ini. Oke, kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Dibuat, ada 0 sebagai pembatas. Sekarang kita masukkan Ares dulu. Ares tadi negatif 4. Oke, di sini ditulis Ares ya di sini. Kemudian siapa lagi? Dika. Dika negatif 13. Dika. Lalu Gino negatif 9. Ini Gino. Lalu Ibel negatif 8. Nah, sudah kelihatan toh? Ares, Ibel, Gino, dan Dika. Dika ya. Ares negatif 4, Ibel negatif 8, Gino negatif 9, Dika negatif 13. Urutan dari yang paling kecil. Nah, tadi sudah Bu Dina jelaskan, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, berarti yang paling kiri mana nih? Dika, berarti Dika yang paling kecil. Tuliskan dulu Dika negatif 13. Setelah itu, urutan kedua terkecil, Gino negatif 9. Setelah itu ada Ibel negatif 8. Yang terakhir yang terbesar Ares negatif 4. Loh Bu, kok bisa 13 kok lebih kecil dari 4? Kalau di bilangan bulat positif, betul 13 lebih besar. Tetapi karena ini negatif, jadi semakin ke kiri itu semakin kecil. Nah, yang paling kecil adalah negatif 13, yang paling besar adalah negatif 4. Seperti itu.